Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Jumat 17 Juni 2022. Sari Berita. MTQ tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2022 resmi dibuka. PLN dukung program Bank Sampah Acil Kabupaten ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2022, Rabu 15 Juni 2022. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Momen untuk mengenal Allah lebih mendalam dengan menghayati ayat-ayatnya yang suci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kampung Nelayan Kaburia di Desa Tindak Kinde, Kecamatan Wolowai menjadi tuan rumah kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kabupaten tahun ini. Asisten 1 Setan Nagekeo Immanuel Ndun yang mewakili Ketua LPTQ Kabupaten Nagekeo Sarifuddin Panging menjelaskan, kegiatan MTQ yang mengusung tema membumikan Al-Quran menjunjung keberagaman menuju Nagekeo damai, maju dan sejahtera ini digelar selama 4 hari sejak 15 Juni hingga 18 Juni 2022 dan diikuti oleh 190 peserta dari 6 kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Tujuan khususnya adalah untuk menjaring kori-koria, hafidz dan hafidza terbaik untuk mewakili kafilah Kabupaten Nagekeo dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 di Kota Kupang. Immanuel menjelaskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2022 ini melibatkan 19 orang Dewan Hakim dan juri yang memiliki keahlian serta dianggap cakap untuk menjalankan tugas sebagai hakim dan juri. Kegiatan MTQ ke-6 tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2022 dilaksanakan di Desa Tindak Kinde, Kecamatan Wolowai yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022. Peserta kegiatan MTQ ke-6 tingkat Kabupaten Nagekeo sebanyak 190 orang yang merupakan utusan dari 6 kecamatan se-Kabupaten Nagekeo kecuali Kecamatan SSC Selatan yang tidak ada utusan. Sementara Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tema membumikan Al-Quran menjunjung keberagaman menuju Nagekeo damai, maju dan sejahtera yang diusung pada pelaksanaan MTQ tahun ini merupakan suatu tema syarat makna yang membawa manusia pada satu kesadaran hakiki. Menurut Wabub Marianus, tema tersebut mengandung makna sikap hidup umat muslim agar kitab suci Al-Quran benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dunia yang penuh damai. Marianus mengatakan Tuhan menciptakan manusia dengan segala perbedaan dan keunikan yang dimiliki setiap orang. Ketidaksamaan bukan dikehendaki, akan tetapi memiliki tujuan bahwa sesama kita adalah bagian dari hidup kita. Bagi Marianus, perbedaan atau keberagaman itu merupakan kekayaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada umat manusia ciptaannya. Oleh karena itu, kekayaan menyadarkan kita untuk bisa saling menghargai, menerima eksistensi setiap individu, siapapun dia. Keberagaman ini tidak boleh dicederai dengan radikalisme, khotbah yang memprovokasi untuk memecah belahkan serta lainnya yang melawan kehendak Tuhan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat ber-MTQ. Jadikanlah momen ini sebagai momen yang menyadarkan kita untuk lebih tekun beribadah. Momen untuk mengenal Allah lebih mendalam dengan menghayati ayat-ayatnya yang suci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Adapun cabang dan bidang yang dilombakan meliputi Musabaqah cabang tilawati Al-Quran, golongan anak-anak, golongan remaja, dan golongan dewasa. Kemudian ada Musabaqah cabang fahmi dewasa, cabang saril, Musabaqah cabang tahfidz Al-Quran, dan tilawah golongan 1 juz, golongan 5 juz, serta qasidah dan dai cilik. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Dukungan program Bank Sampah PLN Peduli berkolaborasi dengan organisasi anak cinta lingkungan Acil ND. Suimam selengkapnya melaporkan.
Dukungan tersebut PLN Peduli melalui program Corporate Social Responsibility CSR dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJPSL memberikan bantuan 4 buah tempat sampah botol plastik, 2 buah mesin jahit dan 1 buah mesin obres. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh manajer PT PLN Persero UPP Nusra II, Leonard SM Simatupang, kepada Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil ND, Umar Hamdan, pada kegiatan program pelatihan pengolahan sampah, optimalisasi pengolahan sampah plastik sebagai penunjang ekonomi masyarakat, Kamis 16 Juni 2022, bertempat di Workshop Pusat Pengembangan Inovasi Olah Sampah Jalan Perwira, Lingkungan Ambugaga 3, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada kesempatan itu, manajer PT PLN Persero UPP Nusra II, Leonard SM Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan, ini merupakan suatu kebanggaan PLN untuk bisa berkolaborasi dengan organisasi Acil Ende dalam mendukung program bank sampah. Jadi, dengan program CSR dan TJPL, PLN Peduli ini dapat membantu organisasi Acil dalam mengelola limbah sampah yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik. Dari pengolahan limbah ini Pak ya, memberikan value Pak ya, bisa membayar PPT, ya beli token listrik dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu. Ia melanjutkan salah satu misi PLN adalah di dalam menjalankan proses bisnisnya itu selalu berwawasan lingkungan. Sementara Ketua Acil ND Umar Hamdan kepada RRI mengatakan hadirnya PLN Peduli dengan memberikan bantuan ini sangatlah bermanfaat untuk membantu organisasinya dalam menjaga lingkungan bebas dari sampah. Jadi terkait dengan bantuan dari PLN ini terkait dengan mesin jahit dan tempat sampah baja untuk ditempatkan di beberapa titik di tempat wisata di Kota Ende. Dalam hal ini adalah untuk meminimalisir masalah sampah dan juga kita bicara dengan masalah sampah yang kita hasilkan. Ditambahkan untuk membangkit kesadaran semua pihak akan pentingnya kebersihan, organisasi Acil akan terus gencar melakukan program bank sampah sehingga masalah kebersihan lingkungan dan persoalan sampah dapat ditanggulangi dan dikurangi semaksimal mungkin. Hadir pada kegiatan tersebut, manajer PT PLN Persero UPP Nusra II beserta staf, Camat Ende Utara, Lurah Kota Raja, Babin Kantipmas Kelurahan Kota Raja, LPM, tokoh masyarakat, dan peserta pelatihan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata melakukan pelatihan tata kelola destinasi berbasis Clean Health, Safety, and Environment untuk seluruh desa wisata di kabupaten tersebut. Selengkapnya, Franda Garus melaporkan. Jika dilihat dari peran strategis nasional, wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat kawasan konservasi nasional yang cukup luas di Laut Sawu dan merupakan suatu potensi besar karena pemanfaatan laut di wilayah tersebut selalu diperhatikan. Dukungan pemerintah sendiri melalui 3 program strategis yang meliputi kebijakan penangkapan terukur berbasis kota, pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung budidaya perikanan. Demikian disampaikan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP RI, Halid Yusuf kepada RRI dalam tes ini pagi Kamis kemarin. Saya selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk mengawasi wilayah laut, terutama khusus untuk kawasan konservasi, ini tentunya mengharapkan kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, tentunya ini harus kita lestarikan, karena walau bagaimanapun juga masalah ekologi merupakan panglima, dan tentunya tidak hanya sekedar mengamankan, tapi bagaimana strategi perencanaannya ke depan. Menurutnya, di Nusa Tenggara Timur banyak potensi sektor kelautan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah tersebut perlu dijaga. Untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah NTT, KKP punya program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kota, di mana wilayah NTT termasuk dalam Zona 3. Zona 3 meliputi WPP NRI 715 dan 718 yang terdiri Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur yang merupakan wilayah NTT. Kuota penangkapan di zona tersebut hampir 3 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar 85 triliun. Kami melihat di wilayah Nusa Tenggara Timur itu banyak potensi sektor kelautan, tidak hanya menyangkut perikanan, tetapi juga sektor pergaraman. Ini tentunya merupakan sebuah langkah yang bagus. Nah, sekarang potensi tersebut harus kita kembangkan lebih tinggi lagi. Kemudian di sisi lain terkait dengan masalah pulau-pulau kecil, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan wilayah perairan sekitarnya ini harus kita jaga.
Kuota penangkapan diberikan untuk industri dan penghobi dengan ketentuan dipungut penerima negara bukan pajak atau PNBP, serta untuk nelayan lokal tanpa PNBP. Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya para nelayan, untuk tidak menangkap ikan menggunakan alat penangkap yang tidak ramah lingkungan. Pihaknya juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menangkap ikan sesuai dengan aturan dalam konsep pembangunan perikanan sektor kelautan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, berita tadi terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP siap mendukung pemerintah daerah mengembangkan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata melakukan pelatihan tata kelola destinasi berbasis Clean Health, Safety, and Environment untuk seluruh desa wisata di kabupaten tersebut. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Demikian seperti yang disampaikan Kadis Parekraf Kabupaten Lembata Yakobus Andreas Wuwur kepada RRI ND. Menurut Jack Wuwur, pelatihan yang digelar selama 2 hari, yakni dari tanggal 15 hingga 16 Juni 2022 ini, berlangsung di 2 titik di Kabupaten Lembata, yakni di Desa Lolong dan juga Desa Hadakewa Lembata. Pelatihan ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola destinasi wisata yang merujuk pada CHSE. Pelatihan tata kelola destinasi berbasis CHSE. Kegiatannya mulai hari ini sampai dan besok di 2 titik. Itu 1 titik di Desa Lolong dan 1 titik besok itu di Desa Hadakewa yang kemarin masuk dalam Desa Wisata Indonesia. Dengan pesertanya adalah 12 desa wisata dan 3 kawasan kampung wisata. Jumlahnya ada 8 desa. Kadis Parekraf Lembata juga mengungkapkan bahwa pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Universitas Matraman Yogyakarta dan diikuti oleh seluruh pengelola dan pelaku wisata dari desa-desa wisata di Kabupaten Lembata. Harapan kita tidak jauh-jauh, yang sederhana, mereka semakin baik mengelola lokasi destinasi, lokasi wisata, dan kita bisa ukur dari seberapa baik atau seberapa bergerak kekuatan daya tarik di lokasinya masing-masing, dan nanti selanjutnya kita bisa melihat itu perkembangan pengunjung itu semoga semakin meningkat atau cenderung meningkat. Dan jika demikian, kalau pengunjung semakin meningkat atau cenderung meningkat, tentu akan ada banyak akibatnya terhadap aktivitas ekonomi kreatif di sekitar daerah objek wisata. Jack Wuwur mengharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat mendukung perkembangan destinasi wisata di Kabupaten Lembata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anggota DPRD Kabupaten ND Petrus V mendesak pemerintah daerah Kabupaten ND memperhatikan dan memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Dona Timur. Laporan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten ND Petrus V ketika dikonfirmasi RRI terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Dona Timur yang sangat prihatin hingga saat ini. Petrus V mengatakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Dona Timur sangat prihatin. Kondisi jalannya sangat buruk seperti melewati jalur kali yang penuh bebatuan. Dijelaskan kondisi jalan di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian dan sentuhan dari pemerintah daerah Kabupaten ND khususnya dinas teknis terkait. Karena hal ini berkaitan bagaimana untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Sampai saat ini masyarakat dari wilayah Dona Timur hanya meminta perbaiki infrastruktur jalan, tegas Petrus V. Selama ini pemerintah fokus pada 5 ruas paralel, jalan paralel itu terus terang untuk di selatan itu seperti diabaikan. Jadi sementara selatan ini juga merupakan pusat penggerak ekonomi daerah juga, yaitu berbagai macam potensi yang ada di selatan ini. Itu yang harus juga dioptimalkan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Jadi kalau hanya di bagian lain diperhatikan, itu sebagai wakil dari masyarakat, itu saya rasa kurang adil selama ini. Jadi kita harus melihat pembangunan yang berimbang. Dan hal ini juga sesuai dengan visi misi yang pada kali lalu bahwa pembangunan dari desa dan menata kota. Petrus V menambahkan pemerintah daerah Kabupaten ND jangan cuma memperhatikan 5 ruas jalan paralel, tetapi perlu perhatikan juga jalan yang ada di sejumlah wilayah Kecamatan
dan desa yang kondisinya telah rusak parah. Hal ini demi pemerataan pembangunan sehingga semuanya benar-benar terjawab sesuai visi misi pemerintah Kabupaten Ende membangun dari desa. Lebih lanjut, Petrus V mengatakan untuk Kecamatan Dona Timur boleh dikatakan sebagai kecamatan yang dianaktirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende karena terkait dengan infrastruktur jalan di wilayah tersebut sangat buruk, tidak ada perhatian lanjutan sama sekali dari pemerintah daerah Kabupaten Ende. Sementara wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi yang luar biasa, khususnya hasil komoditi masyarakat. Sebagai anggota DPRD Ende yang juga perwakilan dari wilayah tersebut mempunyai kewajiban untuk menyuarakan, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat. RRI Ende Rufinus Gula melaporkan. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.